Dan kalau dibilang dari Kevin Dix sendiri ya tadi dia kurang lebih main 30 menit ya. Oh dari impact sendiri cukup krusial banget. Ketika ada peluang sekecil apapun ya harus kita bisa maksimalin. Nggak bisa lagi kayak gini nih. Kita udah one on one nggak jadi gol. Tapi lagi-lagi timnas kita tuh jarang banget yang namanya 2 babak bisa main bagus kan di ajang turnamen kali ini. Bang Jai, sang kapten gimana nih? Banyak yang bilang bahwa di pertandingan kemarin pada saat lawan Jepang ini performanya kurang maksimal. Tes yang kita pikir ini pemain nggak akan pernah bisa bikin kesalahan. Kok tadi dengan mudahnya bola lewat gitu, yang dia juga kaget sendiri kali ya. Dan gue rasa sih kombinasi antara error di lini belakang dilengkapi dengan tumpul lini depan itu ada kombinasi menuju dibantai Jepang sih kalau kayak gitu. Halo teman Lar. Oh, inisiatifnya tinggi sekali. Inisiatifnya tinggi. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina, Mas Sabto Haro dan juga Rizal Palevi. Ini pasti ya kita ganbate banget ya. Ganbate. Loh, ganbatenya kok lemes. Ganbate tuh harus ganbate. Gitu. Buat Jepang kan? Iya. Sesuai kalau itu. Ya, jadi pokoknya kita walaupun ya kita memang harus menerima kekalahan kita atas Jepang 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tapi ya kita mengakui juga bagaimana Jepang tampil begitu baik atas timnas kita. Ini pertama-tama deh melihat line up, apakah setuju dengan para netizen bahwa netizen ini bilang ini line up terbaik sejauh ini? Menurut Rizal dan Mas Sabto gimana? Iya, kayaknya sesuai juga dengan apa yang gue pingin ya. Karena kita memang butuh 2 gelandang bertahan. Yeah. Makanya kenapa ada Hubner, ada Kevin Dix, ada Nathan juga dimainin bareng, dan Tom Hai ada di situ. Sementara untuk maju ke depan, pilihannya kan sempat kita tanyakan apakah Sandy Walsh, apakah Eleanor Reinders, apakah Yakup Sayuri. Emang tiga pilihan opsi itu yang menjadi opsi. Dan emang Sinteyong mengambil opsinya ke Yakup Sayuri. Dan optimis sempat ketika kita ngeliat starting line up, ya ini the best line up yang available sekarang memang seperti ini gitu. Dan harapan STY untuk memainkan sepak bola low block lalu transisi berjalan sebetulnya ya. In some period of the game kelihatan banget kita bisa mendapatkan beberapa peluang. Peluang pertama dari Ragnar, gemes banget. Jadi keinget lagi. Tapi ya Dion Suzuki ya emang biasa ngadapin striker-striker tipe begitu di Serie A. Ya dia tahu kalau nggak diambil ya gua akan kemana. Dan betul-betul pilihannya pas semua ke sini, pasti dia juga bisa siap untuk kalau ditembak langsung. Ketika dipindahin pun dia udah siap untuk itu. Bola bawah yang dipilih sama Ragnar udah bener juga, tapi masih kena juga sama tangannya Dion. Jadi ya itu one of the peluang terbaik kita. Lalu ada umpan Kevin Dix. Rafa tinggal selonjor. Itu kan skema yang strike. Itu emang skema yang diinginkan oleh STY. Kita tahu Jepang akan tampil seperti itu kan, gue selalu bilang 3 back, 6 gelandang 1 striker. 6 gelandangnya mau ngapain ya terserah Jepang. Mau pakai sayap kek, mau pakai tengah kek, mau mainin segitiga dimanapun mereka bermain, mereka bisa itu bola. Cuman ketika mereka punya high defense line tinggi, ya memang harapan STY untuk ngirim bola-bola langsung direct, dan itu di beberapa part of the game kelihatan gitu. Ya cuman ya Jepang. Kita bicara balik lagi ya. Kita bicara kualitas, kita bicara sebuah tim yang hanya butuh sekian detik untuk bisa nge-crack pertahanan kita. Mereka passing kayak robot scanning gitu ya. Nah, ini dia ada lubang di sini. Tak. Nggak nyampe hitungan detik kan kita bicara gol. Gol. Ya, jadi emang seperti itulah kalau sepak bola di level udah seperti itu. Kita bicara Jepang yang ya pelanggan Piala Dunia, mereka nggak butuh ya lama-lama bermain, emang skemanya mereka gitu. Cuman kapan mereka harus penetrate ke dalam itu, mereka lihat lubangnya ada di mana, ya itu betul-betul bisa mereka manfaatin. Dan itu yang menjadi gol. Dan kalau gue lihat sih dari pemilihan lineup, gue yakin gak akan ada netizen yang protes lagi ya. Kalau kita ingat standar 2 lineup terakhir kan itu jadi perhatian banget gitu, pemilihan dari taktik STY. Tapi lineup hari ini benar-benar sesuai banget. Dan kita jadi bisa menerjemahkan gitu. Dari pemilihan lineup udah kebayang nih STY bakal main gimana tuh, kita udah tahu. Jadi niatnya kita defense serapih mungkin, dan gue ngeliat kita udah survive di 10 menit pertama, which is itu menit-menit krusial ketika lawan Jepang gitu. Kita nggak boleh kecolongan di sana, kita udah ngelakuin. Tapi lagi-lagi gue udah melihat ada semacam pattern atau habit gitu Mas. Ketika kita kalau ingat pertandingan lawan Arab dan juga lawan Australia, kita juga sama loh. 10 menit pertama adalah
adalah periode terbaik kita untuk bisa nyiptain peluang yang bisa dikatakan bukan setengah peluang lagi itu. Peluang yang udah jadi, dan itu lagi-lagi yang membedakan. Setengah peluang nggak jadi, kita hukumannya besar banget. Sedangkan bagi Jepang, peluang sekecil apapun bisa mereka manfaatin. Jadi lagi-lagi margin of error di turnamen kayak begini tuh udah setipis ini gitu. Dan gua rasa sih ini kekalahan yang sebenarnya secara kualitas Jepang memang jauh banget di atas kita. Walaupun di episode di minggu lalu kita bahas mereka akan tampil tanpa striker utama mereka, tapi ya tetap gol tuh menyebar banget dari mereka. Tapi gue cukup senang dengan apa yang ditunjukin di 10 menit pertama. Tapi lagi-lagi timnas kita tuh jarang banget yang namanya 2 babak bisa main bagus kan di ajang turnamen kali ini. Jadi PR jelas masih banyak, tapi pemilihan line up ini gue rasa kalau tetap dilanjutin, gue rasa kita tinggal nunggu kapan dapat poinnya sih. Harapannya seperti itu dengan line up yang ada. Dan sebenarnya laga lawan Jepang ini kan bisa dibilang sebelumnya adalah calculated loss ya. Karena kita diharapkan waktu itu menangnya pada saat lawan China. Cuma memang karena kita kalah, jadi otomatis kita harus mencuri poin-poin di laga-laga lainnya gitu kan. Oke, kalau kita bahas dikit aja tadi di line up, memang pasti line up udah pilihan terbaik dan gak ada yang komplain juga. Tapi boleh nggak kita bahas dikit, Eliano nggak ada lagi nih? Iya, ini ya cuma STY sih yang tahu ya. Iya, betul. Kita hanya bisa menebak-nebak apakah ini murni strategi, apakah kesiapan fisik dari Eliano sendiri, kan kita nggak akan pernah tahu itu gitu, nggak pernah terjawab juga. Di pertama, kenapa dia yang menjadi pemain yang nggak masuk daftar starting line up, kali ini juga nama dia nggak ada juga di situ, orang-orang mempertanyakan. Ya cuman kan kalau kita bicara impact yang diberikan starting line up ini kan seperti yang Rizal bilang tadi, udah sesuai skenario, cuman kan gimana caranya kita tampil optimal selama 90 menit. Itu yang menjadi PR kita sepanjang round 3. Babak pertama lawan Arab bagus, babak kedua ya kita diserang habis-habisan. Lawan Australia, first 2 minutes mungkin ya. Di awal banget. Selalu kita luar biasa, tapi habis itu kita dibombardir. Ya mungkin yang kalau kita bisa bilang ada beberapa pemain yang main mungkin nggak sesuai ekspektasi, maksudnya yang mungkin standar yang mereka pasang udah terlalu tinggi, sehingga kita melihat tadi kok pas kenapa bola-bola kayak gitu kok kebobolan ya, kan kita kan banyak mempertanyakan itu. Tom Hai terlepas dari satu umpan dia yang bagus, habis itu hilang dalam games gitu. It says yang kita pikir ini pemain nggak akan pernah bisa bikin kesalahan nih. Kok tadi dengan mudahnya bola lewat gitu, yang dia juga kaget sendiri kali ya. Dia udah tahu bakal nembak, lah lewat bolanya gitu ya. Yang kakinya, tapi bolanya lewat. Iya, itu kan hal-hal yang ya di luar ekspektasi sih, di luar yang ekspektasi kita terhadap mereka setinggi ini, tapi mereka tadi mainnya ya mungkin nggak sampai level yang kita harapkan. Tapi ya pengaruh hujan pasti lebih berat untuk berlari, pasti lebih berat. Pemain kelihatan banget ngap ya. Jepang pun kelihatan ngap gitu, tapi kan karena jarak mereka rapet sehingga mereka nggak terlalu banyak berlari. Sementara kita ada di beberapa parts of the games jaraknya kejauhan. Ketika mau transisi, lah ini mau ngoper kemana nih? Nggak ada orang, nggak ada yang datang dari second line. Ya itu yang masih mungkin harus direparasi oleh Sintayong sih. Dan kalau balik lagi ke soal Eliano ya jelas sudah jadi bahan pertanyaan banget ya. Karena dia pas awal masuk lawan Bahrain kan langsung main di babak kedua. Tapi setelah itu nggak masuk DSP. Dan lagi-lagi hari ini juga nggak masuk daftar susunan pemain. Dan gue cukup mengerti kenapa netizen bertanya-tanya, apakah ini pemain yang emang dibutuhin sama STY banget apa enggak? Karena berdasarkan rekam jejak STY, kalau ada pemain yang udah deal bagi kita untuk bisa main tuh biasanya nggak perlu nunggu waktu lama. Kevin Dix buktinya. Nah ini salah satunya langsung digas, langsung bisa dimainkan, dan itu nggak perlu nunggu lama buat ditunggu. Tapi kali ini ya emang dia dimainin lawan Bahrain, tapi namanya dicoret di 2 kali daftar DSP itu menurut gue jadi pertanyaan besar banget sih kenapa dia nggak main. Tapi balik lagi, kita sendiri kayaknya juga masih bingung nih kalau soal posisi terbaik dia itu di posisi mana. Jujur-jujuran aja. Karena di klub sendiri ya kita tahu di awal dia datang kita selalu bahasannya ini pemain yang versatile, bisa nge-cover banyak posisi, tapi lagi-lagi kalau ditanya posisi terbaiknya apa, ya kita pasti belum bisa jawab juga di sistemnya STY, karena di sistemnya di klub formasinya beda banget sama formasi yang di STY. Jadi gua rasa sih ada kaitannya sama taktikal, dan kebetulan lawannya juga kayaknya dia nggak masuk untuk sistem lawan Jepang. Karena gue jujur senang banget lihat penampilan Yakob Sayuri khususnya di babak pertama tadi. Jadi itu udah pilihan yang terbaik. Tapi ya jelas ini gue jadi pertanyaan, bisa jadi Eliano Reinders ini pemain yang bisa dikatakan oke lah bagus, tapi lagi-lagi posisi terbaiknya dia nggak ada, dan itu menurut gue jadi pertimbangan bagi STY sih kalau menurut gue dia kenapa 2 pertandingan ini nggak masuk namanya di DSP. Oke, itu kalau kita bicara starting 11 atau starting line up. Kalau kita bicara secara formasi gimana nih? Ini tadi yang dipakai cukup unik, 4-5-1 bukan 3-4-3. Dan memang seperti yang Rizal dan Mas Sato bilang itu works banget di awal tadi, beberapa peluang tercipta dan peluangnya bagus-bagus banget sebenarnya. Tapi sebenarnya ini tuh lebih ke masalah taktikal atau memang ya udah emang Jepang simply jauh di atas kita. Iya, bisa 4-5-1, bisa 3-6-1 ya sebetulnya ya. Tadi kita bicara 3
pemain belakang, Hubner, Itse sama Rido. Sementara tengahnya ya kayak Jepang, kita numpuk. Emang salah satu cara untuk bisa meredam permainan 3-6-1 ya lo mengcopy skema yang sama. Itu kan yang biasa dilakukan oleh pelatih. Lo samain skemanya, ya lo tinggal one on one sama mereka, lo tinggal man to man marking, skema apa yang akan dimainkan setelahnya gitu. Tapi untuk komposisinya disamain sama Jepang. Cuman kan bedanya Jepang 6-6-nya itu benar-benar dinamis juga. Dinamis, versatile. Lo lihat Kamada ada di mana-mana kan. Dari tadi itu gue rasa pemain terbaiknya si Kamada sama yang nomor 5 ya. Morita ya. Morita. Itu dua pemain yang muter aja, kadang-kadang di depan, kadang-kadang sebagai nomor 10, bisa jemput bola ke belakang jadi pemain nomor 6, kadang-kadang turun ke bek kiri. Jadi ya betul-betul versatile-nya Jepang itu yang akhirnya membuat mungkin kita jadi kurang efektif ketika jarak kita yang terlalu jauh. Tapi untuk komposisi sendiri, skema sendiri, formasi yang diturunkan, ya kayaknya sudah pas ya dengan skema untuk melawan Jepang ya. Kita bicara melawan Jepang, skema terbaik kita tadi ya memang seperti itu gitu. Kita mau bicara 4-3-3, kita mau bicara apapun. Kalau jaraknya memang tidak bisa ngikutin jaraknya Jepang yang begitu rapat, makanya oper-operannya begitu enak, ya pasti akan susah juga. Dan itu yang sampai sekarang masih menjadi PR kita. Kadang-kadang kita terlalu jauh, jarak antara tengah ke depan. Kadang-kadang pemain belakang saking numpuknya, begitu ada transisi, ketinggal satu orang doang. Tapi kan kita tahu Strike bukan tipe pemain yang bisa one on one. Ragnar mungkin bisa, tapi dikepung 3 orang. Siapa yang bisa keluar dari kepungan 3 orang Jerman gitu kan? Lalu kita bicara Jakub Sayuri, speed memang dia selalu punya dan dia selalu unggul lawan Jepang. Tapi kan opsi ketika cutback siapa yang ada di situ? Nah itu kan yang nggak keluar. Awal babak kedua terlepas dari golnya itu kita udah mulai ngelakuin tuh ketika cutback udah mulai datang tuh kayak Nathan nyikat bolanya tinggi. Itu kan ada pemain yang ngisi posisi di mana yang seharusnya umpan itu datang. Terlepas dari 2 striker yang harusnya nyambut, tapi kalau nggak ada mereka kan siapa nih yang di belakang yang bisa nyuplai itu? Nah itu yang masih missing lah, gue bilang di skema yang dimainkan STI kali ini. Dan kalau pemilihan formasi pun in-game managementnya gue ngeliat bukan cuma 4-5-1 ya, tapi kerap kali juga 5 back secara bergredel gitu, jadi panjang banget gitu secara defense. 5-4-1 dengan Ragnar lebih ke striker kayak istilahnya striker gantung gitu. Dia digantung sendiri karena dia punya speed dan itu bisa dikatakan cukup bisa merepotkan Jepang di babak pertama gitu. Kita cukup bisa nyakitin Jepang lewat taktik kita yang seperti itu. Tapi ya balik lagi, dari segi situasi sih sebenarnya kalau dibandingin sama yang di bulan Januari kita berhadapan Jepang, nggak terlalu berbeda gitu. Kita tetap ngelakuin hal yang sama, kita juga mainin juga waktu itu 5-4-1. Gue masih inget banget gamenya seperti itu juga jalannya, dan ya lagi-lagi memang perbedaan kualitasnya memang sangat-sangat mencolok ya, yang mana juga error-error individu nggak terlalu membantu kita lah. Akhirnya itu membenamkan kita di pertandingan hari ini. Ya balik lagi, kita of all people yang disayangkan errornya harus dari pemain yang kerap kali jadi penyelamat kita gitu. Si Jaitzes dan juga si Martin Pas yang kerap jadi penyelamat, tapi hari ini memang bukan lagi harinya mereka. Tapi gue sih tertarik pengen ngeliat formasi ini jadi pattern untuk kita sisa 5 game nih. Karena kan ibaratnya ini udah paruh musimnya nih, udah selesai lawan-lawannya. Betul. 5-5-nya udah ketemu kan? Udah ketemu, besoknya bakal ketemu lagi. Karena gue mikir jadi seandainya formasi ini diturunin lawan China, seandainya formasi ini diturunin lawan Bahrain, mungkin hasilnya bisa beda gitu kalau kita berandai-andai. Tapi lagi-lagi gue sangat-sangat tertarik untuk kedepannya. Gue pengen lihat formasi ini bakal diturunkan lagi, karena gue ngeliat ini formasi yang cukup balance, formasi yang bisa nyakitin lawan lewat fast break kita, sesuai banget sama keinginan STY. Jadi gue harap formasi ini bakal dipertahankan, dan lagi-lagi STY kalau kita kritik waktu itu terlalu banyak eksperimen, gue rasa hari ini dia nggak terlalu banyak eksperimen dan bisa ngedeliver gitu. Tapi lagi-lagi lawannya Jepang, calculated loss. Calculated loss. Oke, ini rasanya belum afdol kalau kita belum ngomongin Kevin Dix, sang pemain yang baru hadir, baru datang. Ini percepatannya luar biasa, yang udah debutan. Ini kita udah tunggu-tunggu banget, yang katanya baru bisa main bulan Maret tahun depan, ternyata langsung bisa main di tanggal 15 November pada saat lagi lawan Jepang, dan nanti di tanggal 19 lawan Arab Saudi. Melihat penampilan Kevin Dix gimana? Luar biasa banget. Apakah sesuai ekspektasi? Pertama, ini dia memakai juga nomor 2 ya. Dia pakai nomor 2. Ini tadi juga semenjak Kevin Dix ditarik, semenjak dia menepi, karena tadi dia ada beberapa kali duel ya. 2 kali duel yang cukup menyakitkan, memang terlihat jelas itu. Cakar juga sama Mitoma. Mitoma ngincar dia kayaknya tuh. Dia harus menepi, dan semenjak dia menepi langsung ada gol kedua dari Jepang. Apakah seberpengaruh itu? Kayaknya iya. Impact yang kita nggak pikir dia akan main lebih nge-wing ya. Tadi lebih nge-wing, gue berpikiran dia akan menjadi salah satu dari DM
walaupun komposisi bertahannya lebih tebal di tengah, tapi dia akhirnya lebih menyisir ke kanan. Dan dia ternyata punya atribut yang di atas ekspektasi juga. Dia bisa punya umpan yang bagus-bagus. Satu umpan tadi yang sempat kita singgung, yang kalau disamber sama Rafa itu akan menjadi gol, tapi ya sayangnya nggak nyampe. Sedikit lagi umpan sekenceng gitu kan, level Eropa emang seperti itu. Lo butuh tap ini Haaland tinggal gitu kan, kalau tiba-tiba striker level tertinggi ya bermainnya seperti itu. Moga-moga dia ditarik ya percussion juga ya, karena tadi begitu keluar dia dibebat juga pakai es. Apakah itu berpengaruh terhadap game kedua nanti? Kalau nggak ada Kevin Dix ya agak Sandy Walsh yang akan mungkin dimainin di situ. Jadi ya menurut gua tadi one of the debutan yang paling ngasih impact sih menurut gue ya. Sepanjang debut, kalau kita bicara Hubner, debutnya sempat goyah, lalu Nathan juga seperti itu. Yang debut langsung bagus, Ragnar, Verdong, Jaitses, itu kan debutnya bagus-bagus. Gue rasa Kevin Dix juga melakukan debutnya yang luar biasa sih. Jadi ternyata tidak hanya sebagai seorang back tengah, yang biasa dia main di situ, DM dia juga bisa, ternyata winger bisa dia praktekkan. Dan ketika dia masih ada di posisi itu, one on one sama pemain manapun kan dia udah terbiasa. Jadi dia nahan Mitoma kan berapa kali terlihat dia bisa melakukan itu. Ketika Sayuri kerepotan, dia masih bisa ngasih cover di situ. Tapi ketika dia cabut, ya praktis kan tadi ketemunya Sayuri kan langsung ya. Yang gol kedua itu kan tadi salah antisipasi dikit tuh dari Yakob Sayuri, sehingga bola sampai ke Mitoma kirim umpan ke Minamino disamber. Itu mungkin salah satu impact yang kelihatan ketika Kevin Dix mulai nggak enak ya pergerakan di kakinya. Dan kalau dibilang dari Kevin Dix sendiri ya tadi dia kurang lebih main 30 menit ya. Kalau dari impact sendiri cukup krusial banget karena praktis serangan-serangan kita yang berbahaya datangnya justru dari sisinya dia gitu. Kerja sama dia dengan Sayuri, kapan yang harus yang lebih tinggi antara Sayuri atau si Kevin Dix ini, mereka cukup bekerja sangat padu lah kalau gue lihat sih penampilan dia tadi. Dan jelas proses gol kedua gue sih Kevin Dix emang cedera, tapi gue agak menyayangkan tim staff kita tuh kurang cepat dalam mengantisipasi hal tersebut gitu. Yang mana Kevin Dix di proses gol kedua, kita udah 10 pemain kan tuh. Kevin Dix nggak ada di situ dan alhasil si Yakob dibebankan untuk ngambil perannya Kevin Dix, jauh lebih bertahan dan dia salah antisipasi memang. Tapi gue harap hal-hal seperti ini bisa dihindarin karena mungkin staff kita nggak akan ekspektasi dia bakal cedera di babak pertama kayak gitu dong. Tapi alhasil kalau diinget tadi momen dia cedera ke pinggir lapangan, STY langsung ngasih instruksi tuh ke dua pemain langsung ada yang sprint di pinggir lapangan untuk pemanasan. Menurut gue ini ada mismanagement di sisi itu dan itu berbuah lewat gol kedua itu dan itu menurut gue sangat mahal. Jadi gue harap itu juga jadi pelajaran lah karena kita udah mempersiapkan taktikal sebaik mungkin dengan adanya Kevin Dix di atas lapangan, tapi dia kena cedera, tapi kita nggak punya plan B-nya gitu untuk mengantisipasi hal tersebut. Dan gue rasa itu harganya mahal banget kebobolan kedua itu tuh gol keduanya Minamino, golnya juga sangat bagus, tapi itu sangat-sangat bisa dihindarin menurut gue. Apabila Kevin Dix pas momen dia udah ngerasa nggak nyaman, kita ada pemain penggantinya dan itu nggak terjadi. Dan itu bahkan setelah golnya sendiri, setelah kick off belum langsung masuk juga tuh pemain, masih harus nunggu beberapa momen dulu baru ada pergantian dari Kevin Dix-nya tersebut. Jadi itu menurut gue salah satu penyebab kita kekalahan yang mahalnya di harga di situ sih kalau menurut gue. Tapi dia gagah banget ya di lapangan. Sangat. Sekali-sekali salfok dikit, sekali-sekali jarang-jarang nih. Idola baru kayaknya. Kurang bando aja kayaknya. Tadi dia keganggu gitu. Oh gini ya, rambutnya tadi gini-gini. Gini mulu. Oke, di sisi lain kalau kita lihat Bang Jai, sang kapten, gimana nih? Banyak yang bilang bahwa di pertandingan kemarin pada saat lawan Jepang ini performanya kurang maksimal. Mas Sabto dan Rizal setuju apa enggak? Iya, tadi kita singgung ya, dua pemain yang selama ini mungkin nyaris tanpa celah, selalu bisa menjadi penyelamat, yang selalu kita bisa diandalkan di momen-momen krusial, tapi tadi justru menjadi bagian terbesar dari terciptanya gol-gol Jepang. Satu, salah umpan dari Martin Paes. Umpan diambil, ditembak sama pemain bertahan, kombinasi antara blok yang nggak sempurna dari Jaitses gitu. Ya mungkin pengaruh lapangan juga, hujan, pantulannya kan lebih cepat. Bola pantulan pertama itu kan pasti lebih deras dibandingkan bola berikutnya gitu. Dan itu yang terjadi ketika dia harapannya bola akan sampai di kakinya, tapi ternyata melenceng dan itu menjadi gol. Jadi ya kalau ngelihat ekspektasi kita kan terhadap dua pemain ini kan selalu tinggi banget ya. Kita tahu tenang ada Bang Jai di belakang, tenang. Tenang kalaupun lepas dari mereka belakang masih ada Martin Paes kok. Dan di selama kualifikasi ini ya mungkin dua pemain itu yang selalu menunjukkan
ya mereka memang bisa diandalkan gitu. Penalti Arab Saudi, berapa save yang dilakukan oleh Martin Paes, 2 man of the match di pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Australia. Itu kan ngebuktiin memang kualitas Martin Paes begitu fantastis gitu. Tapi ya tetap aja ketemu Jepang ya sulit juga gitu kan untuk bisa melakukan itu. Ya walaupun harapan kita tidak ada kesalahan, tapi ya pasti ada ya one of the games di mana pemain-pemain terbaik kita pun punya kesalahan. Ya mungkin Steven Gerrard pengalaman ya, kepleset kok, of all people kok bisa pemain terbaik sebuah tim gitu yang melakukan kesalahan. Ya ini mungkin terjadi pada Itses dan juga Martin Paes di laga lawan Jepang. Karena dia masih manusia. Masih manusia. Jadi masih melakukan kesalahan. Only human sih Itses ini. Dan ya bad day at the office ya. Tapi ya lagi-lagi, kalau kata coach kan, kalau lu kebobolan 2, golin 3, you still win the game. Lagi-lagi, Itses memang lagi tampil kurang maksimal, tapi kan kita juga harus menyorot soal lini depan ya. Lagi-lagi kurang menyelamatkan, kita harus juga fair juga. Udah sering banget Itses dan Martin Paes ini menyelamatkan Indonesia dari kekalahan loh. Dari pertandingan lawan Australia dan Arab Saudi, itu kita total kena shot itu kurang lebih 50 tembakan yang bisa ditembakkan sama lawan. Dan kita bisa survive dari 2 pertandingan tersebut aja itu udah luar biasa banget. Tapi ya lagi-lagi, penyelesaian akhir end product masih jadi masalah, dan alhasil di pertandingan kayak gini ketika back lu nggak bisa tampil performa dengan bagus, perhatian jadinya ke back lu. Tapi jelas pemain depan harus ambil tanggung jawab, karena tadi bisa dibilang peluang-peluang kita paling emas dibandingkan pertandingan-pertandingan lain justru lahirnya ketika lawan Jepang ini. Peluang 1-1, peluang kita dari wing bisa ngirim umpan kayak Kevin Dix gitu udah matang banget, tapi nggak bisa diselesaikan. Dan gue rasa sih kombinasi antara error di lini belakang dilengkapi dengan tumpul lini depan, itu ada kombinasi menuju dibantai Jepang sih kalau kayak gitu sebenarnya emang. Ya, jadi sebenarnya secara performance juga kita udah cukup baik ya. Apalagi peluang-peluang kayak tadi Rizal bilang, peluangnya ini justru salah satu yang terbaik itu gol tuh tadi ya. Jadi memang kita lihat ada beberapa peluang seperti yang tadi udah dibahas, tapi berarti kan ini ada sedikit catatannya berarti di lini serang ya, Mas Sabto dan Rizal. Ini apa yang harus dilakukan buat kita supaya lini serangnya semakin bagus lagi, apalagi laga menjelang Arab Saudi kan cuma sebentar lagi nih. Iya, 1 gol lawan Arab, 2 gol lawan Bahrain, 1 gol lawan China. Cuman 4 gol yang bisa kita ciptakan dari 5 pertandingan. Kan artinya nggak ada 1 gol per 1 game gitu kan. Sebuah rataan yang jelas nggak ideal gitu buat kita. Dan selalu menjadi PR dalam eksekusi. Betul kita mengandalkan Ragnar, betul kita mengandalkan Rafael Strijk, tapi always second line itu kan selalu harus menjadi source goal juga ketika kita membutuhkan gol yang tidak bisa di provide sama striker kita. Striker kita mungkin tugasnya bisa ngebukain ruang, dan itu kebukti berapa kali tadi ada peluang-peluang datang, tapi ya transisinya nggak mulus. Menurut gue sih apa yang dilakuin STY, apa yang dimau oleh STY di pertandingan kemarin, nunjukin kita punya peluang kok, kita punya kesempatan untuk bisa melakukan itu, even lawan tim sebesar Jepang gitu. Tapi ketika transisi lo nggak sempurna, otomatis chance setengah yang tercipta bisa menjadi 1/4, bisa menjadi hilang gitu kan, ketika lo eksekusinya nggak sempurna gitu. Momentum untuk melakukan sebuah transisi berulang kali tercipta tadi, kepotong, bola lempar ke depan, hilang, nggak ada yang ngambil. Harapannya memang ada yang ngambil. Ketika ada yang ngambil, ketika cross, nggak ada second line yang ngebantu. Jadi ya, gue rasa PR juga dari second line untuk bisa memprovide gol di luar dari striker yang kita harapkan mencetak gol. Pemain-pemain yang dari lini kedua lah ya. Harapannya Tom Hai lebih mendekat ke depan. Lalu ya Nathan kalau dimainkan punya kesempatan itu. Ivar Jenner pernah mencetak gol juga dari luar kotak penalti. Itu kan suatu bukti bahwa kita second line-nya tadinya bisa memprovide itu kan. Tapi kok makin kesini makin sulit ya untuk bisa memberikan itu, terutama di round 3 ya. Dimana kita betul-betul bergantung pada striker-striker kita. Di round 3 ini praktis gol dari second line datangnya pas ini ya. Tom Hai ketika pertandingan kalah lawan China, tapi praktis selain itu kita nggak datang tuh gol-gol dari second line itu juga. Dan ini jelas dari lini depan sendiri kan memang kritikannya untuk tim STY kan kurang mengeksplor apa yang dia punya gitu kan. Selalu tiap pertandingan strike, selalu tiap pertandingan orat mangun, dan gue rasa sih untuk kedepannya ini kita 5 pertandingan udah dilewatin, gol juga masih minim, nggak ada salahnya kita nyoba striker-striker yang udah dibawa di sini, karena jelas STY udah mikirin soal striker juga kok. Buktinya
sampai ngerekrut pelatih khusus striker kan, itu kan menandakan ini striker memang opsi yang harus dikembangkan. Dan gue rasa sih menariknya ke depan bisa jadi akan ada perubahan di sana. Walaupun lagi-lagi kita udah sering bahas juga kalau ngomongin backbone timnas, salah satunya emang ada Rafael Struijk di sana. Tapi gue rasa waktu udah makin tergerus, pertandingan juga sudah makin menipis. Nggak ada salahnya kita harus membebankan ini ke striker murni lagi sih. Gue rasa itu tetap dibutuhkan karena praktis 5 game terakhir kita minim gol dari area depan dan juga dari second line. Oke, berarti selain ini serang nih, apa yang perlu kita persiapkan untuk laga melawan Arab Saudi nanti? Karena ini waktunya mepet, udah tinggal beberapa hari, emang cuma beda 4 hari ya dari laga melawan Jepang. Apa yang masih harus dipersiapkan? Dan pertanyaan $1 juta adalah apakah ini masih terbuka peluang kita timnas Indonesia untuk berada di Piala Dunia nantinya sesuai kata coachnya Jepang. Nyata tega dia ya. Ternyata tega, Mau dia minta emang beneran temenin. fix Cywar dia. Iya, ngibul ya. Udah 2-0, gue bilang ini Kubo belum main, Simpen nih. Aizen Maeda belum main, kayaknya bakal nambah lagi nih babak kedua. Bener, emang Tega, Jepang bener. tega. Beneran hujan gol, bener. Bener, Tapi dikasih. untuk Jepang, Emang tipenya dia tega, mereka nggak tahu atau tidak mengenal arti defense. tetap. Mereka pasti akan offense, mereka pasti akan ngambil inisiatif, mereka pasti akan memegang possession dan 71 76 ya. ya, 76. 76%. dan kesempatan kita kan memang dari counter. Nah, PR terbesar kita memang maksimalin counter sih. Iya. Berapa kali kan tadi gue bilang berulang-ulang, kita punya kesempatan counter, kita punya kesempatan untuk melakukan itu, tapi jarak yang terlalu jauh antara pemain. Mungkin yang harus dikalkulasi adalah itu satu, yang kedua adalah fokus. Balik lagi ya, fokus itu kan menjadi salah satu hal yang paling krusial ketika kita bicara lawan yang kualitasnya memang ada di atas kita. Kita kesalahan sekecil apapun, ya lo akan terhukum. Harus zero mistake ya. Dan Jepang melakukan itu terhadap kita gitu. Kesalahan kecil, lubang sedikit, udah bom masuk. Kesalahan oper, manfaatin gol. Kesalahan lepas satu, Jadi back masuk, set gol. Itu ya memang itu yang nggak bisa kita lakukan. Fokus. Gol-gol yang terjadi semuanya menurut gua masalah fokus ya. betul. Bahrain fokus. Cina 2 gol, Yep. fokus lagi yang menurut gue. Kalau orang bilang salah strategi, gue bilang enggak. Karena individual error yang menjadi menghasilkan gol-gol pada China. Tadi juga beberapa individual error kontribut terhadap gol-gol dari Jepang. Ya Arab Saudi mungkin nggak akan sedominan Jepang. Tapi lo jangan harap Arab Saudi yang di pertandingan pertama away akan sama dengan Arab Saudi yang nanti. Apalagi coachnya udah beda nih. Coachnya udah beda, pelatih baru rasa lama. Yes. Dan gue nonton pertandingan Arab Saudi lawan Australia, totally different Arab Saudi. Betul-betul lebih direct, lebih mengandalkan skill individu, lebih mengandalkan adu body. Yang mereka besar-besar, mereka physical appearance-nya jauh lebih kuat, sprintnya juga bagus. Merebut bola pertama, merebut bola kedua, defense-nya juga begitu rapi, semua berjibaku untuk melakukan block, sliding segala macem. Australia berapa kali nyoba nembak dari luar, dari dalam. Ada aja pemain yang sliding untuk bisa ngeblok. Itu kan nunjukin ya mereka udah step up their game gitu. Perkara mereka nggak dapat poin di Australia, tapi kan ini membuktikan tim ini nggak bisa dikalahkan juga, sulit untuk dikalahkan oleh Australia yang membutuhkan poin ketika tampil di home gitu. Ya harapan gue ya balik lagi ketika ada peluang yang sekecil apapun ya harus kita bisa maksimalin. Nggak bisa lagi kayak gini nih, kita udah one on one nggak jadi gol ketika lo nggak bisa manfaatin itu, ya peluangnya kan sangat besar gitu karena kita nggak butuh peluang banyak tapi peluang yang menjadi gol, efektivitas itu yang jauh lebih penting. Jepang tadi dominate luar biasa, tapi kan nggak banyak peluang yang bisa mereka create, tapi peluang yang mereka create semuanya menjadi gol. Itu loh yang harusnya kita lebih fokusin lagi. Ya, kalau dari segi pembelajaran sih 5 game udah jadi bukti banget ya. Kita belum bisa fokus tampil konsisten 90 menit tuh masih susah. Kita bisanya tuh satu babak, bukan bisa dibilang satu babak juga enggak juga sih, masih 15 menit, 20 menit lah periode yang bisa kita kuasain. Tapi ya Hanya itu kalau beberapa period kita bagus ya. period segitu, tapi kalau itu nyatanya bisa membuahkan gol di periode-periode lagi bagus gitu, ya itu harus dimanfaatin gitu. Itu baru kita bisa nganterin kemenangan. Mungkin ya Arab Saudi udah jadi Arab Saudi yang berbeda dibandingkan 4 pertandingan sebelumnya sejak kedatangan pelatih baru rasa lama ini. Pemain-pemain juga dari secara gestur kayaknya lebih enjoy main untuk pelatih yang ini nih ketimbang untuk si Mancini gitu. Pemain udah nggak fight lagi untuk Mancini,
Iya. Tapi gue ngeliat ini pelatihnya benar-benar diperjuangkan lagi sama para pemain. Tapi apakah ada peluang? Ya jelas ada. Karena Arab Saudi juga rumor yang berkembang dia nggak akan diperkuat sama Salim Al-Dawsari juga ya. Dia juga masih terganggu cedera. Dan gue harap sih kalau itu bisa kita manfaatkan momentum-momentum kayak pertandingan tadi untuk jadi gol. Bukan nggak mungkin kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Karena waktu udah makin tergerus. Kalau kita narasinya ya calculated loss terus. Mau di match apa gitu menangnya. Kita jadi satu-satunya tim yang belum menang. Dan gue rasa Arab Saudi harus jadi targetkan match untuk menang. Tapi kalau pertanyaan apakah cukup masih bisa ada harapan untuk lolos, ya secara matematis pernah ada tim yang lolos 15 poin gitu. 15 poin pun secara hitung-hitungan kita membutuhkan kurang lebih 4 kemenangan lagi kan. 4 kemenangan dari sisa 5 game. Dan menurut gue itu harus start dari lawan Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Itu harus kita maksimalkan semaksimal Ya, mungkin untungnya tim-tim saling mengalahkan. Iya. Jadi untung bukan Bahrain yang menang, untung China. Jadi tipis-tipis kan. Peluangnya tuh jaraknya tuh tipis-tipis. Emang Hidup. tim pertama Jepang udah lolosin aja lah. Satu Nggak game usah- lagi menang lolos Iya, udah satu itu. mereka udah lolos gitu. Sementara di bawahnya kan 6 poin, 6 Poin. poin, 6 poin, kita 3 poin gitu. Kita menang sekali lawan Arab Saudi, kita 6 poin. Iya. Artinya keuntungan yang kita dapatkan dari hasil-hasil di grup ini akhirnya menjaga peluang kita untuk tetap lolos. 12 poin gue rasa masih bisa untuk masuk ke peringkat keempat. Yes. Tapi ya betul, 3 pertandingan Arab Saudi, Bahrain, China, home Harus itu menang. betul-betul sekarang udah gak ada pilihan lagi. Iya, mau di mana lagi? Itu yang harus kita menangin ya 3 laga home ini gitu. Away ke Jepang ya udahlah, home lawan Jepang kayak begini gitu. Apalagi away lawan Jepang gitu. Kecuali Jepangnya rotasi Mas, karena udah pasti lolos. Nggak Jadi ngaruh di sini juga mau Mau rotasi rotasi juga mau kayak kayaknya apa ini juga. ya. Kualitasnya beda Iya. sih. Tadi kita main 12 orang juga kayaknya susah juga gitu lawan Jepang kan, karena ya mereka bisa Keep up, maintain ini levelnya dia. exploit lubang-lubang yang kita punya gitu. Jadi ya 3 poin sekarang betul-betul wajib untuk kita dapatkan. Iya. Untungnya. Wih. Tadi Mas Sabto ngomong untungnya jadi Mau dilanjutin tadi aja kan tuh. soalnya di GBK ada ini kan apa namanya tuh? Tifosi itu ya, bannernya Ya, gitu ya. bannernya itu ada dibentangin. tulisannya untungnya. Ku tidak menyerah ya. tadi Tidak ya. menyerah. Mantap. Nah, semoga juga timnas kita tidak menyerah di laga melawan Arab Saudi nanti tanggal 19. Yang pastinya kita sebagai supporter pecinta sepak bola Indonesia kasih dukungan terus dimanapun kita berada. Dan menurut teman Nalar, gimana pertandingan lawan Jepang kemarin? Boleh tulis nih di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nola Siserina, Mas Sato Hada, dan juga Rizal Palevi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Ganbate!